she knows that I gotta be trusted. She's ready love. Masa depan Shin Tae-yong kembali digoyang. Layak dipecat jika timnas Indonesia gagal di Piala Asia. Masa depan pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong kembali digoyang jelang Piala Asia 2023. Shin Tae-yong disebut sudah layak dipecat jika timnas Indonesia gagal total di Piala Asia 2023. Pernyataan itu disampaikan oleh pengamat sepak bola Indonesia, Tommy Welly. Timnas Indonesia ditargetkan minimal lolos ke babak 16 besar Piala Asia 2023. Untuk itu, tim Merah Putih disiapkan dengan maksimal agar bisa menghadapi ajang 4 tahunan tersebut dengan baik. Apalagi timnas Indonesia dalam ajang ini bergabung dalam grup D bersama Jepang, Irak, dan Vietnam. Mereka bukan lawan yang mudah untuk tim asuhan Shin Tae-yong. Timnas Indonesia menjalani TC di Turki hingga tanggal 6 Januari tahun 2024. Selama di Turki, skuad Garuda juga bakal menjalani uji coba melawan Libya sebelum menjajal kekuatan Iran di dalam laga persahabatan terakhir nantinya. Timnas Indonesia memang dipersiapkan dengan maksimal karena Mark Klok akan menjalani perjuangan pertama di Piala Asia 2023 dengan melawan Irak pada tanggal 15 Januari tahun 2024. Irak bukan lawan yang baru untuk timnas Indonesia, sebab mereka telah bertemu di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada November lalu. Dalam laga tersebut tim asuhan Shin Tae-yong memang dipaksa mengakui keunggulan Irak. Bahkan timnas Indonesia bisa dibilang tak berkutik dalam laga tersebut. Hal ini karena, skuad Garuda kalah 1-5 dari Irak. Melihat hasil ini tak sedikit pihak yang meragukan Shin Tae-yong untuk bisa mewujudkan target PSSI. Tommy Welly bahkan menilai Shin Tae-yong bakal kesulitan menghadapi Irak dan dua lawan lainnya. Tentu saja ini karena timnas Indonesia yang dibayangi dua hasil minor dalam dua laga terakhir di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia lalu. Dalam ajang itu, timnas Indonesia tak hanya menelan kekalahan dari Irak saja. Namun, mereka juga meraih hasil imbang dari Filipina dalam laga yang berlangsung November lalu. Situasi ini membuat pengamat yang akrab disapa Bung Towel itu pun meragukan Shin Tae-yong. Walaupun pelatih asal Korea Selatan tersebut telah mengatakan level timnas Indonesia memang bukan lagi di Asia Tenggara tetapi di Asia. Akan tetapi, hasil buruk dalam dua laga kualifikasi Piala Dunia 2026 ini membuat menjadi catatan tak bagus. Mantan pelatih timnas Korea Selatan di Piala Dunia 2018 itu bahkan diragukan bisa mewujudkan target yang diberikan PSSI yakni lolos ke babak 16 besar Piala Asia 2023. Ini karena lawan yang dihadapi timnas Indonesia lebih sulit seperti Jepang yang menjadi salah satu tim andalan atau digadang-gadang sebagai kandidat juara. Menurut saya sih berat apalagi melihat performa terakhir melawan Irak kalah 1-5 di Basra dan main imbang 1-1 melawan Filipina ya berat, ujar Towel kepada awak media termasuk beberapa waktu lalu. Melihat lawan yang berat dan Shin diragukan bisa membawa tim lolos ke babak 16 besar. Towel memberi saran kepada PSSI apabila pelatih berusia 53 tahun itu tak bisa memenuhi target yang diberikan. Menurutnya PSSI tak perlu menunggu waktu lagi, karena semua kebutuhan telah diberikan dengan maksimal untuk membawa timnas Indonesia lebih berprestasi. Untuk itu, apabila memang gagal, lebih baik PSSI bertindak tegas terhadap Shin. Shin Tae-yong, sudah mengatakan kita level Asia tetapi kalah 1-5 dari Irak lalu seandainya di Piala Asia kalau gagal dan tidak memperlihatkan penampilan yang sesuai saat lawan Irak, Vietnam, dan Jepang PSSI tunggu apa lagi, tidak usah buang waktu, kata Towel. Waktu sudah diberikan, kelengkapan sudah diberikan fasilitas sudah diberikan naturalisasi sudah diberikan, PSSI harus melakukan evaluasi, review dan ambil keputusan, ucapnya. Lebih lanjut, Towel juga menekankan agar PSSI tak takut dengan kritikan yang diberikan oleh netizen. Menurutnya terkait hasil apapun yang diberikan Shin Tae-yong nantinya bisa menjadi tolak ukur untuk masa depan timnas Indonesia ke depannya. Oleh karena itu,
PSSI memang harus bertindak tegas dan mempertimbangkan dengan baik hasil dari SIN nantinya. Apalagi untuk mempersiapkan Piala Asia 2023 ini, PSSI telah melakukan persiapan dengan maksimal. Itu yang tidak sehat, kalau takut sama fans, tegas Towel. PSSI sebagai federasi kalau pertimbangannya bukan sepak bola tetapi pertimbangan netizen itu tak benar pertimbangannya. Seharusnya sepak bola tolak ukurnya ya harus dari sepak bola jangan netizen, kata Towel. Dirteknya, direktur tekniknya, bukan netizen. Dirteknya harus yang paham sepak bola, tuturnya. Kehadiran Justin Hubner dipercaya semakin memberi nyaman kiper timnas Indonesia. Kiper Persis Solo, Muhammad Riyandi, semakin optimistis dengan kehadiran Justin Hubner di timnas Indonesia menatap Piala Asia 2023 Qatar. Justin Hubner menjadi tambahan tenaga timnas Indonesia di sektor pertahanan. Sebelumnya, sudah ada beberapa pemain keturunan berposisi bek yang lebih dulu dinaturalisasi. Mereka adalah Sain Patinama, Sandy Walsh, dan Jordi Amat. 3 nama tersebut kini juga masuk skuad timnas Indonesia di Piala Asia 2023. Kami percaya, kami bisa, ucap Muhammad Riyandi saat ditemui. Karena kami lihat sesuatu yang sekarang juga bagus-bagus, semua pemain. Apalagi ada tambahan pemain lagi seperti Justin Hubner ya kita optimis ini, kata mantan pemain Barito Putra tersebut. Di Piala Asia 2023 ini, skuad Garuda menempati grup D bersama Irak, Vietnam, dan Jepang. Pada laga pertama grup D Piala Asia 2023, timnas Indonesia berjumpa Irak, Senin, tanggal 15 Januari tahun 2024. Kemudian, melawan Vietnam, Jumat, tanggal 19 Januari tahun 2024, dan Jepang, Rabu, tanggal 24 Januari tahun 2024. Dikatakan Riyandi, targetnya ingin membawa timnas Indonesia melangkah jauh di Piala Asia 2023. Target pribadi, yang pasti bisa memberikan yang terbaik, ujar Riyandi. Tapi yang pasti bisa memberikan terbaik di latihan, tutur ex-pemain timnas U19 Indonesia itu. Menyambut Piala Asia 2023, anak asuh Sintayong ini tengah menjalani pemusatan latihan, TC, di Turki. Di Turki, timnas Indonesia mempunyai dua pertandingan uji coba melawan Libya. Pertemuan pertama menghadapi Libya di Helat, Selasa, tanggal 2 Januari tahun 2024. 3 hari berselangnya, duel jilid 2 timnas Indonesia vs Libya berlangsung. Setelah menuntaskan TC Turki, timnas Indonesia masih menyisakan 1 laga uji coba melawan Iran. Berdasarkan jadwal, timnas Indonesia kontra Iran digelar di Qatar, Selasa, tanggal 9 Januari tahun 2024. Menurut Riyandi, persiapan yang serius pastinya akan membuahkan hasil positif. Yang pasti senang, ucap Riyandi, dan bangga juga bisa dikasih kesempatan dipanggil untuk memperkuat timnas Indonesia. Semoga bisa memberikan yang terbaik di TC, ujarnya. Di sektor penjaga gawang, Riyandi akan bersaing dengan 2 kiper yang dipanggil oleh pelatih Sintayong. Keduanya adalah Hernando Ari, Persebaya Surabaya, dan Syahrul Trisna, Persikabo 1973.